Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد نود التألم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع لله تعالى Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman jemaah sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mari senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat umur panjang sehingga malam hari ini kembali diberikan oleh Allah kemudahan, istiqamah, terus duduk di majelis ilmu di taman-taman surga. Semoga Allah memberikan kita jalan menuju surga. Amin Allahumma amin. Masuk kita pada bab sholat al-musafirin. Bagaimana sholat orang-orang yang dalam status musafir, yaitu bepergian, dan bepergiannya adalah nanti kita lihat dan kita perhatikan, kita bahas siapakah musafir yang sesungguhnya. Karena orang itu terkadang salah memahami kata musafir. Ketika dia akan mudik ya, belum menjadi musafir sudah mongkel ya, sudah membatalkan puasa. Misalkan mau mudik ke Probolinggo, kemudian jam 7 berangkat, kemudian jam setengah 7 makan ya. Ditanya, loh mas kok mungkin? Loh iya kan musafir. Nah, ini ikhwatal iman salah kaprah dan salah faham. Musafir kalau belum meninggalkan tempat atau desanya ya belum musafir, masih mukim atau mustautin. Mustautin itu pribumi. Baik. Atau kesalahan yang lain adalah ketika seseorang menjamak takhir sholatnya dalam perjalanan menuju Probolinggo, misalkan berangkat sebelum duhur ya. Kemudian dalam perjalanan masuk waktu duhur, lalu jamak, kalau jamak takdim di asar dikajakan di duhur, tapi ini dia menjamak takhir duhur ke asar. Ternyata sampai di rumah jam 4 sore dan sholat jamak takhir, sholat duhurnya di tujuan atau di desa yang dituju atau di rumah, maka itu juga salah faham tentang memahami musafir. Karena dia menuju ke Probolinggo itu dan sudah sampai di Probolinggo, khususnya di desanya, maka musafirnya sudah hilang. Maka dikerjakanlah 2 desa sebelum masuk atau 1 kabupaten sebelum masuk, mungkin di masjid. Nah, itu pemahaman yang harus kita pahami. Kitab Shalah al-Musafirin wa Qasriha, bab yang akan menjelaskan bagaimana hukum sholatnya orang-orang yang sedang dalam bepergian dan mengqasarnya. Hadits Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha qalat, faradallahu as-salah hina faradaha rak'atain fil hadari was safar. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, memfarduhkan salat itu
sebenarnya 2 rakaat, baik itu dalam kondisi kita tidak bepergian atau dalam kondisi kita bepergian. Fa uqirrat salatus safar wa zida fi salatil hadar. Maka kata beliau, hal ini kemudian ditetapkan bagi sholat orang-orang yang bepergian, yaitu 2 rakaat yang disebut dengan qasar. Wazida fi salatil hadar, dan ditambah bagi sholat yang dalam kondisi mukim. Kayak kita nih, ada yang mengatakan mukim itu bertempat pada tempat tertentu melebihi 3 hari, itu mukim. Ya pastinya berbeda pendapat itu banyak. Dalam mazhab Syafi'i mukim itu adalah, misalkan kita kuliah di mana? Di Malang, berarti mukim di sana. Kenapa? Karena sudah berbulan-bulan di sana, kan begitu. Bahkan orang itu dianggap boleh menisbahkan kepada tempat atau desa yang ditinggalinya kalau dia sudah menjadi mustautin. Mustautin itu sudah menjadi orang situ. Ya. Mungkin sudah 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Ya. Apalagi sudah nikah sama orang situ. Dan banyak ulama, misalkan Imam Nasa'i itu kan. Itu Nasa'i itu nama tempat. Beliau di desa beliau Khurasan itu. Jadi itu nisbahnya ke Nasa. Kemudian hadis Ibnu Umar radhiyallahu an Hafs bin Asim qala haddatsana Ibnu Umar. Ini dari Hafiz bin Asim, dia berkata haddatsana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma faqala sahibtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku, katanya Ibnu Umar itu terkenal sahabat yang faqih, Pak. Anaknya Sayyidina Umar. Beliau itu keistimewaannya adalah ingin senantiasa mencontoh perilaku Nabi. Sampai-sampai kalau Nabi itu mau parkir onta itu muter 2 kali, ya dia ikut muter 2 kali. Padahal mungkin saja waktu mau parkir itu Nabi itu masih nyari tempat yang longgar gitulah, sambil lalu melihat-lihat. Jadi Ibnu Umar pokoknya Nabi begitu mengikut begitu, saking pengennya mencontoh tindak tanduk Nabi persis ya. Sehingga beliau itu terkenal dengan sahabat yang faqih, faham, memahami, mendalam, menteliti, mendetail dalam memahami tindak tanduk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau berkata, faqala sahibtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah, sahib ini menemani, sahib ini dekat sekali, kalau ini sahibi ini. Berarti teman dekat. Di sini berarti bepergian itu kan gini, Pak. Misalkan sama rombongan, kan bisa jadi satu rombongan tapi enggak satu bis, kan begitu ya. Bisa jadi satu rombongan tapi beda kloter. Nah, tapi kalau sudah sahib tuh, ini sudah bisa dikatakan apa ya, satu kursi atau sejejer dan seterusnya dalam bepergian. Sahibtun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam arahu, maka aku belum pernah melihat dia. Yusabbihu fis safari, beliau itu melaksanakan sholat sunnah dalam bepergian. Jadi jangan menyalahkan orang, misalkan ini kiai saya ini biasa sholat sunnah rajin, ini rajin, tapi ketika bepergian dia hanya fokus pada sholat fardu, bahkan di qasar gitu ya. Nah, ini dasarnya bisa di sini, Pak. Jadi terkadang orang itu saking istiqomahnya itu kan sunnah seperti wajib, padahal orang musafir itu adalah diberikan oleh Allah rukhsah, yaitu keringanan-keringanan. Dan rukhsah itu adalah hadiah dari Allah. Kalau enggak kita ambil,
nanti Allah tersinggung atau Allah nggak senang sama kita. Ya. Maka kalau kita ini sedang musafir, apalagi ini memang safar yang tawil, safar yang melelahkan, silakan ambil rukhsahnya Allah, baik itu dalam urusan jama' atau qasar, gitu ya. Nah, yang wajib saja di qasar dan surat-surat pendek itu dianjurkan dibaca ketika kita nanti safar gitu. Wa qala Allahu jalla dzikruh, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah benar-benar ada pada diri kalian, telah benar ada bagi kalian dalam diri Rasul itu sebagai uswah hasanah. Jadi misalkan kita bepergian apalagi rombongan harus ditunggu dengan ini dan itu, jangan keasikan sholat. Ya, pas sholat duha 8 rakaat, gele rombongan endi iki mau dek kene dek. Pom bensin wong wis janjian 10 menit malah ditambahi sholat ba'dal wudu, sholat ini, waduh. Ini malah justru gak mencontoh Nabi gitu loh. Jadi kalau Nabi gak sholat sunnah itu maksudnya dalam safarnya, dalam kondisi yang Allah berikan rukhsah sampai 4 rakaat bisa jadi 2 rakaat, ya kita berusaha mencontoh itu. Samalah dengan sholat qobliyah. Nabi kadang melakukan, Nabi kadang tidak melakukan. Tetapi kadang istidlalnya para ulama itu berbeda, Pak. Contohnya kunut. Kemarin kita telah membaca dan membahas ya, bahwasannya Nabi pernah kunut faqanata syahran fi salatil fajr, ya kan? Kunut sebulan penuh di salat subuh. Kan ada perdebatan antara ulama. Wahai Imam Syafi'i, kenapa engkau menjadikan kunut itu dalam sholat subuh itu bagian dari sunnah? Dia punya hujjah sendiri. Di antaranya, setiap yang dilakukan Nabi walaupun sekali akan menjadi kesunahan kalau enggak wajib sampai hari kiamat gitu. Bagi yang berpendapat itu bukan sunnah, loh itu kan kunut nazilah, nah, gitu. Jadi istidlalnya itu begitu, Pak. Bahkan yang berpendapat muhdatsun itu kan pernah kita bahas dan pernah kita baca dalilnya bersama-sama gitu ya. Nah, begitulah Pak, keluasan ilmu itu Masya Allah. Hanya kita kalau ada orang berbeda jangan langsung disalahkan, mending klarifikasi gitu. Nah, itu panjenengan itu ikut pendapat yang mana itu? Nah, kan gitu, aman gitu. Jadi kita nyala-nyalain terus ternyata kita yang salah kan gak enak. Baik, kita lanjutkan. Jadi Nabi melakukan, kita ikut melakukan. Nabi tidak melakukan, ya kita ikut tidak melakukan. Qobliyah itu Nabi kadang melakukan, kadang tidak. Maka kita juga kadang melakukan, kadang ya tidak. Itu bagus kayak gitu. Hadits Anas radhiyallahu an. Qala shallaitu dzuhra, aku salat zuhur ma'an Nabi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah, salatnya di mana? Di Madinah. Arba'an 4 rakaat. Ya. Tetapi di Madinah, dalilnya di mana? Berarti Nabi sedang mukim di Madinah, bahkan mustautin. Karena Nabi itu kan tanah airnya Mekah. Lalu dikeluarkan kan oleh kaumnya, dan itu sudah disampaikan oleh Waraqah bin Naufal ketika awal-awal kali beliau didatangi oleh Namus, yaitu malaikat Jibril. Kemudian wabidil Hulaifa, beda lagi ketika aku itu kata Anas sholat dengan beliau di tempat namanya Dzul Hulaifa, rakaataini 2 rakaat. Berarti apa? Ada contoh dari Nabi. Kalau dia ini sedang musafir, tidak di tempatnya, tidak di Madinah, ya, berarti dia melakukan sholat duhurnya di qasar. Nah, kadang kita main logika loh.
2 rakaat sama 4 rakaat itu banyakan 4, pahalanya ya banyakan 4, bacanya ya banyakan 4. Nah, agama itu kadang ada hal-hal yang kita nggak pakai logika, harus menempatkan logika di bawah nas atau dalil. Dan sudah banyak contohnya. Andai saja katanya Sayyidina Ali, agama itu hanya berlandaskan logika, maka mengusap khuf, sepatu boot itu yang cocok secara logika ya bawahnya, karena yang kotor itu bawahnya. Tapi karena yang dicontohkan Nabi adalah atasnya, ya kita ngikut ngusap atasnya. Jangan sok-sokan iki sing kotor iki malah sing ndukure diusap gitu loh. Sama dengan melempar jumroh, sunnahnya mengambil batu yang kecil. Jangan kita pakai logika, iki lempar setan kok cilik-cilik gak kerasa, dolan sing gede-gede. Coba gede-gede foto-foto di kau sandal-sandal lemparno emosional sisan. Wah niku kurang mengikuti itu, tak dapat sunnahnya. Hadits Anas juga radhiyallahu anhu qala kharajna, kami suatu saat keluar ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Nabi minal Madinah, dari Madinah ila Makkah. Ya. Menuju mana? Menuju Makkah. Fakana yusalli rak'atain. Nabi itu salat 2 rakaat hatta raja'na, sehingga kami pulang ilal Madinah, ke Madinah. Sa'alahu Yahya bin Abi Ishaq, aqamtum bi Makkah syai'an? Qala aqamna biha 10. Nih nanti Anda kalau ada pertanyaan ini. Katanya Yahya bin Abu Ishaq bertanya kepada Anas. Sa'alahu, sa'ala bertanya, siapa yang bertanya? Yahya, hu terhadap Anas. Aqamtum di Makkah syai'a, apakah kamu mukim di Makkah selama di sini istilahnya sebulan itu. Syai'an itu kalau di sini diartikan sebulan, kalau artinya itu syahran. Ya. Kalau mau diartikan syai'an, apakah kamu mukim di Makkah itu? Qala menjawab, aqamna, kami mukim di sana, biha, di sana, di mana? Di Makkah, ashron berarti 10 hari. Nah, tadi dijelaskan apa? Sholatnya Nabi di Makkah 2. Kalau ada pertanyaan, Pak saya mau ke Jakarta, nah, saya itu di Jakarta memang ada urusan selama 5 hari, apa saya boleh Pak mengkosor terus? Nah itu jawabannya pakai dalil ini Pak. Berapa hari Pak? 5 hari. Oh ya apa-apa, Nabi 10 hari di Makkah aja 2, anu gitu Pak ya. Nah, jangan langsung kita ini, makanya perbedaan pendapat ini mukim ini berapa hari? Nah di sini nanti. Ya. Ikhwatal iman jemaah sekalian, Nabi juga pernah mengqashar sholat ketika beliau di Mina. Makanya nanti kalau ada mabit di Mina, ya, qashar. Kadang kita berpikir gini, apa sih Mina sekarang dari Arafah pakai mobil itu, ya Allah paling 15 menit gitu. Tapi karena macet itu Pak, waduh gak bisa jalan mobil. Ya, pada jalan orang itu. Tapi kita dicontohkan begitu ya, kita khudhu anni manasikakum, ambil dari aku bagaimana kamu bermanasik, ya kita contoh sami'na wa ata'na. Hadits Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, berkata sallaitu, aku salat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mina, ada salatnya di Mina. Rak'ataini sebanyak 2 rakaat. Berarti ada qashar. Wa Abi Bakar wa Umar wa ma Utsman sadran min imaratihi, ya. Bahkan begitu juga dengan Abu Bakar sahabat Nabi, Umar sahabat Nabi, dan Utsman bin Affan sahabat Nabi yang mulia, dan itu berdasarkan perintah Nabi. Ya. Min imaratihi itu berasal dari perintah Nabi. Kemudian summa atammaha, kemudian beliau menyempurnakannya.
Jadi ikhwatal iman, di sini dalil atau hujjah nanti kalau kita dalam urusan pernah misalkan nanti manasik atau apa, kalau ada di situ jamak takhir, jamak takdim, ya ikuti saja. Nah, walaupun kita nih deket gini kok, nah, ya nggak usah kita. Contohnya begitu ya kita ngikut aja. Kemudian hadis Haritsah bin Wahb bin Al-Khuzai. Ini yang menjadi masalah itu sebenarnya begini Bapak Ibu. Karena musafir zaman Nabi kan pakainya onta, kuda, kan begitu. Nah kita pakai kuda yang rodanya 4 kayak Mitsubishi itu, kuda Mitsubishi, kan beda memang. Akhirnya perbedaan sarana prasarana inilah yang membuat juga perdiskusian itu menjadi panjang, begitu. Itu dalam bab fikih itu memang mengacu kepada dalil-dalil itu, akhirnya banyaknya dalil ya, kemudian disandingkan dengan dalil yang lain, itu menjadi perbedaan pendapat itu menjadi beragam. Maka wajar begitu loh. Kita baca juga hadis Haritsah bin Wahb bin Al-Khuzai radhiyallahu an. Qala shalla binan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kami sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau kami sholat bersama Nabi, berarti imamnya siapa Pak? Ya Nabi, jamaah. Shalla bina. Wa nahnu, dan kami aktsaru ma kunna qattu wa amanu. Wa bimina raq'atain. Jadi padahal kami ini belum pernah berjumlah lebih banyak dan lebih aman selain saat itu. Ini gimana ini? Salat khauf, rakaat apa qashar itu kan ada dalam Al-Qur'an itu ketika kita salatul khauf. Jadi di Al-Qur'an disebutkan qashar itu diambil dari Al-Qur'an itu adalah diperuntukkan ketika dalam kondisi takut, dalam kondisi perang misalkan, sehingga kita tidak boleh lama-lama sholatnya, selesai, nah, dikosor. Maka di sini ingin menggambarkan bagaimana sholat kosor itu pada saat itu kondisi kita ini banyak, sehingga kita nggak akan ada kondisi rasa takut gitu. Tetapi Nabi pun mengkosor. Jadi safar itu juga menyebabkan kita boleh mengkosor. Wa idza darabtum fil ardi itu ya. Yaitu dalam keterangannya wa nahnu aktsaru ma kunna qad wa amanu. Ya. Itu jumlah i'tiradiyah namanya. Biminan raq'ataini. Jadi shalla binan Nabi sallallahu alaihi wasallam bimina raq'atain, begitu aslinya. Yang informasinya itu, tapi tadi itu jumlah i'tiradiyah itu adalah menyebutkan yang ingin diutarakannya, padahal kami itu dalam kondisi yang banyak, aman dan seterusnya. Dan itu berada dalam urusan bab haji nih Pak. Jadi gitu ikhwatal iman. Baik. Kemudian ada hadis Ibnu Umar tentang bagaimana kita sholat, dan sholatnya itu di rumah karena sebab adanya hujan. Ini nanti kalau di bab fikih masuk pada a'dzarus sholatul jum'ati wal jamaah. Dan ini menjadi dalil-dalil. Jadi kan berbeda pendapat para ulama. Apakah sholat jamaah di masjid itu hukumnya wajib bagi laki-laki ini ya, atau sunnah muakkadah? Maka dalil-dalilnya kan banyak. Yang berpendapat wajib itu Nabi mau ngobong orang rumahnya, orang yang enggak sholat jamaah. Kalau sampai ngobong itu kan ini dosa besar ini. Nah, gitu. Apalagi memahami la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat bagi orang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Nah, diartikan lainnya apa? Mau diartikan tidak sah sholatnya, la sholata, atau tidak mau diartikan lain itu tidak sempurna sholatnya.
Nah, dari pemaknaan itu saja itu Pak, itu bisa berbeda pendapat lagi tentang hukum sholat jamaah. Nah, kemudian di kota Liman ada uzur, jadi bagi mereka yang mewajibkan sholat jamaah atau yang mensunnah muakkadahkan sholat jamaah, ada uzur. Andai saja ada uzur ini, ya, maka kita gugur kewajibannya, gitu loh. Nah, itu indahnya hukum itu gitu. Kenceng di satu sisi, tapi ketika ada sesuatu yang memberatkan menjadi lentur. Gitu. Itu yang disebut dengan hukum Islam itu memudahkan dan tidak menyulitkan. Gitu. Kadang ngono ya ngono, tapi ya gak ngono. Gitu. Ngono kalau masalah-masalah kondisi berdiri harus berdiri selama dia mampu sholat. Tapi ketika tidak mampu bisa duduk. Hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu sesungguhnya dia adzana bis shalah mengumandangkan azan untuk salat fi lailatin pada suatu malam. Di malam itu sangatlah dingin, dzati bardin warihin, juga anginnya kencang. Kemudian qol, dia berkata, ala sallu fir rihal, ya. Sallu fir rihal maksudnya apa? Salatlah kalian di rumah. Thumma qol, lalu dia berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kana ya'murul muadzina, beliau ini memerintahkan seorang muadzin, idza kanat lailatun dzatu bardin wa matar, di waktu malam yang mana di situ ada hujan dan dalam kondisi dingin, yaqul, beliau bersabda, ala sallu fir rihal, salatlah kalian di rumah. Ini menjadi apa? Dalil. Pas sampean mau berangkat ke masjid, ya alhamdulillah hujan. Adik salat nang omah, Dik. Enggak budal Mas sampean. Loh, uzur. Jadi punya dalil dia. Akhirnya sampean kok ngono Mas? Loh, aku ki melok Nabi. Kayak ya hujan rintik-rintik gak budal. Jadi Pak, kalau hujan di sana itu Pak, khususnya di daerah Timur Tengah itu memang jarang hujan Pak. Sekali hujan bisa banjir lama, dan hujannya agak lama, 10-15 menit gitu. Kalau kita bisa sejam ya, sampai penuh rumah-rumah kita masuk ke dalam itu. Ya Allah, apalagi banjir Pak, sampai enggak apa-apa sholat di rumah kalau aja. Kecuali masjidnya juga banjir ya, repot juga ya. Atau rumahnya banjir, masjidnya aman, mending ke masjid kalau gitu, biar gak susah sholatnya. Nah ini intinya itu ingin diajarkan oleh Nabi. Agama ini memang, Islam ini memang memberikan kemudahan, yusrun, ya. Walaupun yang berpendapat bahwasanya sholat jamaah wajib pun menggunakan hadis ini nanti dipakai untuk apa? A'dzar, udhurnya sholat jamaah gitu Pak. Bahkan masuk juga Jumatan gitu ya. Baik, intinya kalau ada uzur silakan, ada rukhsah dan illah atau penyebab kita diwajibkan atau kita gugur dalam kesunahan muakkad itu. Ini kalau saya memang sama istri udah bilang, aku kalau enggak bisa bantu-bantu kamu rumah tangga jangan dimarahi. Tapi kalau aku kalau enggak ke masjid jamaah, senenono omelono aku. Kesempatan ya ke masjid ya kena omelin, kena senggrang. Tapi kalau hujan punya dalil ya. Gak ke masjid Mas, hujan. Dia paham juga, gak akan ngomel untuk dalilnya. Padahal sebenarnya bisa pakai mobil ya. Ya gitulah, sekali-kali pakai dalilnya Pak ya. Jadi iso kadang pakai mobil itu. Maka Bapak jemaah sekalian, begitulah syariat itu. Ya. Sekali kadang itu ya dipakai Pak dalilnya ya. Tapi jangan
jadi pinter keblinger gitu. Jane mampu iki gerimis titik-titik jane. Udan gak berangkat. Hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala li muadzinihi fi yaumin matir. Ya. Ini kita perhatikan lagi. Kalau tadi hanya menyebabkan hujan. Ibnu Abbas berkata kepada orang yang mengandangkan azan ketika hujan itu turun, idza qulta, kalau kamu mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, fala taqul, maka janganlah kamu mengucapkan hayya 'alas shalah begitu. Karena ini hujan. Jadi nanti kalau jenengan dengar muadzin di sini kok enggak tuntas, jangan dimarahi, takutnya dia pakai dalil ini gitu. Oh ini dimanfaatkan dalil hadis itu. Kul gantian itu Pak. Hayya 'alas shalah itu kan. Shallu fi buyutikum gitu. Salatlah kalian di rumah kalian. Akhirnya gak ada yang ke masjid. Akhirnya manusia waktu itu di situ, faka'annan nas istangkaru. Ya. Orang-orang yang dengar sarannya Ibnu Abbas itu Pak, orang pada ngerjitkan dani itu, istangkar gimana? Mosok sih ngono gitu Pak. Istangkaru. Jadi kalau cukup jenengan yang enggak bergelar sahabat kok digawai menungso gara-gara beda niku ya jangan kaget Pak. Gitu. Ibnu Abbas saja yang didoakan Nabi Allahumma allimut ta'wil itu, yang didoakan oleh Nabi sebagai orang yang ahli takwil dan faqih, itu pernah manusia itu mendengar orang-orang sekitarnya mendengar sarannya itu kayak gak percaya gitu, mengingkari gitu, istangkaru. Lalu dia menjawab ingkarnya manusia itu, fa'alahu man huwa khairum minni, katanya. Loh, hal tersebut sudah dilakukan oleh orang yang jauh lebih baik dari aku. Maksudnya siapa itu? Nabi Muhammad. Dia itu enggak asal kok ngasih solusi seperti itu. Innal jum'ata azmah, kata beliau. Sesungguhnya salat Jumat itu wajib. Wa inni, dan sesungguhnya aku karihtu an ukhrijakum fatamshuna fit-tini wad-dakhs. Wad-dakhs. Ya. Karena itu tadi, Pak. Kalau di Arab itu, Pak, kalau udah hujan walaupun 10 menit, banjirnya enggak mari-mari. Karena di gunung itu kan enggak ada apa? Pohon-pohon. Jadi walaupun hujan 15 menit itu lama banjirnya itu. Itu orang Arab saweneng itu, anak kecil-kecil itu pada kencat apa ecek-ecek main banjir-banjiran begitulah. Ya. Kata beliau, Jumatan itu wajib. Innal jum'ah itu azmah. Wa inni, dan aku karihtu, aku tidak menginginkan an ukhrijakum, ya, untuk menyulitkan kalian. Apa bentuk kesulitan itu? Fatamshuna fitin, kalian berjalan di atas lumpur, waddahab, dan juga tanah yang licin. Nah, itu gambarannya begitu. Pernah panjenengan berangkat Jumatan, wis hati-hati gawe payung disalip mobil jres kayak tayamum. Saya pernah dulu. Hujan-hujan kan mau Jumatan tuh. Akhirnya udah hati-hati kan, ada mobil lewat pinggir, jret gitu. Waduh. Jadi kalau mau pakai dalil ini, hujan kayak Jumatan bisa, Pak. Nah, wong pinter niku iso akeh dalil iku enak. Kalau Jumatan Mas, udan. Gitu loh. Ya ada ini dalil. Itu menunjukkan apa? Islam itu memang tidak menyulitkan. Tapi kalau mau dibahas lagi, kalau misalkan panjenengan ke sini terus kena kayak tadi saya sepeda motoran tuh, salip sepeda pinggir, jedret, basah ini apa
celana. Gak usah balik ah, najis. Gak jadi kesini kalau balik Pak, telat. Ya. Mau disalib di pandi giling situ, gak nutut. Itu ma'fu Pak. Ma'fu itu apa? Dimaafkan. Air-air yang ada di pinggir-pinggir jalan, turukot. Saya dulu itu kadang waktu sanawiyah, waktu mondok kadang mamangan. Abah saya yang bagaimana nih? Ma'fu gitu Pak. Jadi kalau ada orang mamangan jangan malah, najis ini. Jangan gitu, tambah mamang dia. Makanya kalau di pesantren ada orang wudhu kak mari-mari cerungkak no ya masih sana. Agak setan ya kok. Tono itu lucu no. Ayo cedet cerungkak. Masih sana. Gak bener sebenarnya kayak gitu. Tapi ya gitulah. Anak pondok guyon menjarak apa nemen gitu. Soalnya udah biasa bareng. Jadi kota iman jemaah sekalian, kalau seumpama kita ke masjid kemudian kena hujan, kalau apa air-air pinggir hujan itu ma'fu, itu dimaafkan. Terus kita jangan cari-cari itu, jangan menduga-duga. Tapi teledongnya enggak pinggir, just ma'fu aja itu. Karena Islam ini memudahkan. Jangan mencari-cari. Makanya kalau kita tidak belajar hukum yang ma'fuat itu kan banyak hal-hal yang dimaafkan. Contohnya daging ada darahnya. Darah yang menempel di urat-urat nadi itu ma'fu juga. Makanya kata Siti Aisyah, andaikan itu gak dimaafkan, gak akan bisa makan daging kita. Ya habis diiris-iris cuci dikit terus, atau gak dicuci bahkan orang itu langsung disate. Mungkin sing gara enak gitu. Ma'fu. Mungkin kalau kan ya ono getih nih, yo pemangan getih. Sing haram getih niku daman masfuha. Darah yang mengalir. Padet. Ya enggak halal juga kalau dideh. Wong dia mengalir terus dipadetkan. Saking pinter wong niku. Akhirnya begitulah. Wong ini kepinteran repot juga. Ya. Bahkan sing repot niku lho sampean kok ndelok iku haram. Kok tak gawe wudu lak lontrok Gus. Repot nih saking alimi. Pinter Pak fakih ini kalau enggak disandingi dengan belajar akhlak, tasawuf dan lain-lain itu nanti pas gitu itu gampang no gitu. Man kok ndelok iku duduk mahram lho. Ayo ya Gus. Seneng aku ndelok e. Dosa lah Man. Ya sing tak gawe wudu ping 3 insyaallah rontok kabeh. Motone dosa moto lak metu kabeh sih Gus. Iki repot ya jadi. Wis ono penaware. Jangan begitulah Pak. Baik, sampai situ Pak. Ada pertanyaan kira-kira Pak? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita musafir ya. Nggih. Untuk salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya kita musafir akan menjalankan sholat qasar atau sholat jamaah itu jaraknya berapa kilo dari Surabaya? Ya. Sebentar. Yang kedua lagi, zaman sekarang sama zaman dulu kan lain. Zaman sekarang kan banyak masjid di kota-kota. Betul. Terus saya itu sholat wajib biasa, nggak sholat qasar. Itu gimana pendapat? Iya. Baik. Baik, ikhwatul iman jemaah sekalian, kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau pendapat ulama-ulama ya perbedaan mazhab banyak, perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan qasar itu kalau panjenengan sholat marhalatain atau sampai nginep gitu. Kalau di mazhab Syafi'i yang masyhur adalah perjalanan minimal kurang lebih ketika diukur marhalatain itu kurang lebihnya adalah 84 kilo. Kan sini Malang berapa kilo? 100 kilo. Lebih berarti bisa jamak qasar. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau kita ini kan masjid banyak pinggir jalan Indonesia ini ya, Masya Allah. Bahkan mau pipis saja ingat masjid. Ayo mampir pipis sih, nanti masjid. Masjid. Saking banyaknya masjid dengan fasilitas yang toiletnya ada di situ. Jadi tidak bagus ya kira masjid hanya untuk ingat pipis gitu. Tapi nggak apa-apa lah daripada nggak ingat masjid sama sekali gitu. Nah, itu Pak kembali kepada yang saya katakan tadi, rukhsah. Ya. Bahkan ada pendapat mazhab lain itu wajib qasar jamak. Kalau nggak salah mazhab Dhahiri itu.
dalam musafir itu wajib, justru diwajibkan sama dia. Kemudian yang memandang itu rukhsah, keringanan. Rukhsah itu keringanan dari Allah, Anda mau ambil silakan, enggak diambil silakan. Ada yang berpendapat, loh sampai niku wis dikai ambek pangeran, lha kok enggak dicukup? Iku rahmati pangeran. Biar sampean enggak mengenal pangeran itu hanya dari satu sisi gitu. Azimah semua ya. Makanya Nabi itu bahkan jenengan kalau ketemu kiai-kiai misalkan sholat pas qashar itu, perjalanan itu enggak pakai sholat sunat, ya tadi memang Nabi juga pernah begitu gitu loh. Kenapa? Perjalanan itu sudah berat, Pak. Sehingga nanti kalau ditarik, enggak kok saya naik Alphard. Iya, dibandingkan dia di rumah dengan sofa yang begitu empuk dan nyaman, begitu ya beda lagi gitu. Makanya nanti berbeda pendapat lagi. Apakah illah dalam qashar dan jamak dalam safar itu adalah safar itu sendiri atau masyaqqah dalam safar? Safar itu perjalanan itu sendiri atau beratnya orang merasa dalam perjalanan itu. Maka kalau Anda tidak merasakan masyaqqah, tidak usah jamak qashar. Masyaqqah itu apa? Rasa berat. Nah, begitu. Loh, bisa jadi loh Pak, walaupun naik mobil, masyaqqah naik turun mobil itu. Ya Pak enggak? Aduh wis ayo wis kadung PW iki enak iki. Masyaqqah Pak bagi seorang tertentu yang mungkin bonyoknya enggak enak gitu. Naik turun malah sakit semua. Wis ayo engko. Itu kan masyaqqah. Apalagi parkir bis, masyaqqah juga. Kan begitu ya, di masyaqqah. Jadi kalau panjenengan merasa mobilnya enak, naik turun pun malah enak, itu suka-suka. Jadi ambil rukhsah, enggak diambil rukhsahnya silakan. Tapi ada pendapat mazhab lain yang mewajibkan rukhsah. Kalau dalam mazhab Syafi'i, Anda boleh pilih. Mau ambil silakan, enggak diambil enggak apa-apa. Dan perlu diingat, rukhsah hanya diberikan dalam perjalanan yang mubah dan tidak dalam kondisi maksiat. Misalkan nih, mau kemana sampean? Ke Malang, mau hadir konsernya artis, nggak boleh Pak jamak qashar, karena ini dalam tujuan maksiat. Kalau mubah saja, mau kemana? Rekreasi, mubah masih boleh. Ada yang mengatakan, itu perdebatannya panjang juga, tapi saya ikut yang pokoknya nggak maksiat kiranya. Ada juga perjalanan tuh awalnya nggak maksiat, awalnya mau silaturahim, terus di SMS, menang di awakmu, nang cacak, tolong ya sampai nang cacakmu, aku ini dua masalah, dua utang apa, akhirnya emosi, perjalanan akhirnya enggak, sampai aku tak teladu nih, akhirnya niatnya wis berubah jadi maksiat, itu beda lagi itu. Jadi awal berangkatnya adalah untuk kebaikan, akhirnya dirubah oleh setan, akhirnya cepat-cepat taubat, masih boleh dapat ambil rukhsah. Insyaallah itu. Semoga kita bisa mengamalkan hadis-hadis ini sesuai dengan proporsionalnya. Ya, jangan dibuat-buat atau di skenario, gitu ya. Insyaallah begitu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.